Jadi aku pernah guys harus mengembalikan uang ya kepada pihak brand karena saya sudah menerima DP atau uang muka kerjasama yang pada saat itu tergolong cukup besar guys, karena DP-nya aja 6 juta ya. Dan karena kesalahan komunikasi dengan pihak brand maka saya harus mengembalikannya. Padahal keadaan pada saat itu sangat-sangat tidak memungkinkan ya, karena saya sedang di rumah sakit. Dan ini mungkin bisa menjadi pengalaman buat kamu untuk lebih berhati-hati lagi dan juga lebih cermat lagi dalam ya walaupun kita sedang dalam keadaan susah ataupun kekurangan sekalipun, tapi kita juga harus mempertimbangkan untuk jangka panjangnya. Jadi aku akan cerita panjang lebar lah kali ini. Oke guys, jadi pada saat itu mungkin sekitar belum sampai 1 tahun yang lalu ya, aku memang sedang dalam kondisi keadaan yang kurang fit ya pada saat itu di rumah sakit. Di satu sisi saya juga membutuhkan uang ya untuk menambal kekurangan, terus untuk menyambung kehidupan dan lain sebagainya. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya meminta tolong kepada salah satu teman untuk mengambil alih komunikasi yang ada di email kayak gitu guys. Dan pada saat itu ternyata masuk nih tawaran endorsement yang sangat besar ya, karena nggak biasanya guys datang tawaran yang sebesar itu. Masuklah DP-nya aja itu adalah kurang lebih 5-6 juta. Pada saat itu karena mungkin kawan saya belum terbiasa ya dan kurang cermat, maka langsung diterima, langsung ditandatangani kontrak dan sudah uangnya masuk ke rekening. Dan tahu nggak, pada saat itu uangnya itu langsung dipakai guys untuk kebutuhan yang lain-lain ya, untuk beli obat penunjang, terus untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya guys. Dan pada saat itu masih saya di rumah sakit. Ternyata setelah saya cermati ulang, klausul kontraknya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan sebenarnya. Karena pada saat saya membuka lembaran kontraknya ya, ternyata di situ ada bahwa saya harus mempromosikan salah satu website untuk, bukan salah satu website, salah satu platform trading aja gitu guys, yang mana saya memiliki trauma yang sangat buruk ya habis semuanya, terus hutang menumpuk di mana-mana dan hampir saja mungkin bisa dikatakan ya kewarasannya itu tinggal separuh kayak gitu guys. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi bagaimana, orang uangnya sudah kita terima dan sudah kepakai dan nggak ada uang untuk mengembalikan. Lantas saya komunikasi dengan brand pada saat itu dan dia nggak mau tahu guys, mereka nggak mau tahu ya, karena memang saya sudah sepakat dianggapnya kayak gitu kan. Dan saya kemudian mencari informasi ke rekan-rekan, minta pertimbangan gimana nih. Kalau kayak gitu ya termasuknya juga brandnya juga nggak jelas karena nggak menjelaskan deskripsi projectnya itu dari awal. Kamu juga berhak nih untuk tidak mengembalikan DP karena memang DP itu sebagai konsekuensi dari suatu pekerjaan. Sebenarnya masuk akal juga ya saran dari beberapa rekan, tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya perbuat. Jadi pada saat itu saya menghubungi pihak brandnya dan berusaha untuk negosiasi. Negosiasi yang pertama yakni adalah saya bikin kontennya tapi dalam bentuk soft selling aja gitu guys. Yakni seakan-akan saya mempromosikan produk tersebut, produk trading ya. Tetapi secara tidak langsung, tapi sana tidak menghendaki ya. Pada akhirnya sana dari pihak brandnya itu meminta saya untuk mengembalikan. Karena keadaan ekonomi yang sedang memburuk ya dan kesehatan juga, maka saya mengembalikannya itu dalam bentuk cicilan guys. Yakni rencananya dalam 2 tahap, tetapi terpaksa 3 tahap. Yakni pertama adalah $150, yang kedua kalau nggak salah itu $80 dan sisanya pelunasan guys. Totalnya itu $350 kayak gitu guys, atau di kurs rupiah itu 5,8 juta kayak gitu ya. Kenapa kok ini harus saya lakukan padahal pada saat itu saya sedang sangat membutuhkan uang? Yang pertama ya guys ya, bahwa ketika kita memutuskan menjadi seorang content creator itu, harapan saya semoga saya itu tidak menjadikannya sebagai sebuah profesi, tapi sebuah hobi di mana saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena memang niat saya ingin memberikan manfaat, maka ya orang yang menyaksikan video-video saya ya terbantu dengan informasi apapun yang saya berikan.
Jadi ini saya anggap sebagai hobi aja. Kemudian yang kedua ya, basic saya adalah seorang guru guys. Saya pernah ngajar kurang lebih mungkin 7 tahunan gitu ya. Baik itu di tingkat sekolah menengah pertama, terus kemudian di tingkat sekolah dasar, di kejar paket juga pernah kayak gitu guys. Dan karena mungkin bawaannya bahwa tugas seorang guru adalah memberikan informasi yang benar, maka itu ke bawah guys. Pada saat saya ngonten sekalipun juga ketika saya mendapatkan tawaran yang walaupun itu manis sekalipun, tetapi kalau itu berpotensi untuk menimbulkan kegelisahan ya pada audiens saya, ya maka saya menolak guys kayak gitu. Jadi ini lebih ke prinsip ya. Juga tanggung jawab itu ditujukan untuk para audiens, karena jangan sampai ya kita nyepam kayak gitu guys saya. Dan semoga informasi ini menjadi pelengkap informasi yang kamu miliki ya, dan bermanfaat sih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan sampai berjumpa lagi guys.